Sejak ada larangan menggunakan masker scuba selama naik kereta rel listrik, calon penumpang dianjurkan untuk menggunakan masker yang efektif menahan droplet. Lalu seperti apa ketertiban penumpang? Kita akan bergabung dengan reporter Nadia Utagalung dan juru kamera Feriska Emanuel langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, Nadia, seperti apa kesadaran masyarakat dalam memilih dan juga menggunakan masker di sana? Ya, Patricia dan juga pemirsa, jika kami melihat sejak tadi baik dari bagian gate masuk stasiun ataupun juga di tempat kami berada saat ini, yaitu di peron kereta, khusus untuk penumpang yang berangkat dari stasiun Manggarai, memang kami melihat sudah tidak ada lagi yang menggunakan masker scuba. Dan jika pun ada masyarakat atau penumpang yang coba-coba untuk masuk ke stasiun dengan menggunakan masker scuba, maka memang kami langsung melihat adanya penindakan yang dilakukan oleh petugas di stasiun Manggarai. Namun ada beberapa hal yang kami temukan, yaitu di mana pelanggaran atau kecolongan ini justru datang dari penumpang yang tiba dari stasiun lain di stasiun Manggarai. Hal yang kami ketemukan adalah yang pertama adanya penumpang yang menggunakan masker buff, dan ketika kami menanyakan hal tersebut, penumpang menjawab bahwasanya memang mengetahui adanya larangan penggunaan masker scuba, namun tidak mengetahui bahwasanya masker buff juga dilarang. Dan yang kedua, kami melihat adanya anak kecil yang tiba dari stasiun lain di stasiun Manggarai dengan orang tuanya. Dan kami melihat anak kecil tersebut menggunakan masker scuba ukuran kecil atau masker scuba milik anak-anak. Dan yang ketiga, kami juga menemui adanya penumpang yang menggunakan masker buff dan dilapisi dengan tisu atau dengan lapisan lainnya. Dan ketika kami menanyakan alasannya, penumpang menjawab bahwasanya tidak mengetahui bagaimana standar apakah larangan masker scuba tersebut ini tidak boleh dilapis lagi dengan lapisan lainnya atau boleh dilapis lagi dengan masker scuba. Sehingga memang penumpang tersebut meminta agar pemerintah ini mengeluarkan regulasi atau standar yang tetap agar masyarakat ini tidak bingung ataupun juga tetap terlindungi dari COVID-19. Untuk terkait dengan larangan penggunaan masker scuba ini sendiri sudah dikeluarkan, yaitu sejak 21 September lalu, dan tentunya sebelumnya juga melalui masa sosialisasi. Namun untuk hari ini kami melihat untuk sosialisasi atau pengumuman sendiri hanya berdasarkan atau melalui selembar kertas kecil yang kami melihat ditempelkan di dinding stasiun saja. Terkait dengan larangan penggunaan masker scuba, ini disampaikan berdasarkan rilis dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, yaitu Ahmad Yuryanto, yang mengatakan bahwasanya masker scuba ini hanya sebatas satu lapisan kain saja, dan juga bahannya yang jika ditarik ini dapat membuka pori-pori, sehingga masker jenis tersebut ini dianggap tidak efektif untuk meminimalisir penularan COVID-19. Dan adapun masker yang disarankan adalah masker dengan jenis N95, kemudian masker bedah atau masker medis, dan yang terakhir adalah masker kain 3 lapis. Sementara kembali ke Anda, Patricia. Ya, Nadia, lalu bagaimana dengan penjagaan atau mungkin pengamanan setelah adanya himbauan ataupun larangan penggunaan masker scuba dan buff di sana? Agar mengambil langkah di kereta yang akan masuk jalur 7. Ini jalur 4 K1370 agar mengambil langkah kereta yang akan masuk jalur 7. Ya, Patricia, terkait dengan penindakan, tadi kami memang melihat ada penumpang yang mencoba masuk ke wilayah stasiun tanpa menggunakan masker, dan memang kami melihat langsung adanya penindakan yang dilakukan oleh petugas yang ada di stasiun Manggarai, di mana kami melihat penumpang tersebut diarahkan untuk keluar dari stasiun dan mencari masker. Kami juga melihat penumpang tersebut akhirnya membeli masker dari salah satu pedagang yang menjajakan masker di sekitaran dari stasiun Manggarai. Selain itu, kami juga melihat petugas melakukan pengawasan terhadap protokol COVID-19, yaitu seperti pemeriksaan suhu tubuh, kemudian juga disediakannya masker dan juga hand sanitizer. Selain itu juga adanya marka-marka untuk pembatasan jarak, dan tentu saja sampai saat ini masih berlaku untuk balita dan juga orang lanjut usia. Ini hanya diperbolehkan untuk menaiki kereta di sekitar pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir tentu saja adalah pengawasan terkait dengan penggunaan masker yang saat ini hanya diizinkan, yaitu penggunaan masker N95 medis atau bedah dan juga masker kain 3 lapis, di mana berdasarkan rilis dari Dirjen P2P
Ahmad Yuryanto mengatakan untuk tingkat penularannya ini jika seseorang yang tertular tidak menggunakan masker dan bertemu dengan orang yang rentan, maka tingkat penularannya adalah mencapai 100%. Sementara sebaliknya jika seseorang yang tertular tidak menggunakan masker dan juga menemui orang rentan yang tidak menggunakan masker, maka penularannya adalah mencapai sekitar 70%. Patricia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nadia Utagalung untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian reporter Nadia Utagalung dan juru kabar Veriska Manuel yang melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.